Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Barang-barang inventaris pemerintah banyak yang jadi rongsokan, namun tidak bisa dilelang karena aturan yang ketat. Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HPK mengaku, mestinya ada regulasi yang mempermudah lelang barang inventaris seperti kendaraan roda 4 dan roda 2. Berikut informasinya. Banyak barang milik daerah menjadi rongsokan tidak berguna. Menjadi topik bahasan kalangan DPRD Kaltim. Bahkan Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK angkat bicara karena dianggapnya peraturan terkait pelepasan aset daerah sangat rumit. Makmur yang sebelum jadi anggota legislatif berada di pemerintahan dan menjadi Bupati Berau 2 periode, memahami betul bagaimana aset-aset pemerintah daerah seperti rumah, mobil, dan motor jadi terbuang percuma dan bahkan membusuk karena dibiarkan begitu saja. Sementara proses DUM maupun lelang memiliki aturan yang dianggapnya cukup rumit dan panjang. Kekayaan daerah itu waktu hasil pemeriksaan BPK saya minta kemarin, coba penyederhanaan saja bagaimana kita menata aset dengan baik supaya aset itu lebih jelas. Yang kedua tentang penghapusan aset, banyak hal-hal yang sepertinya kendaraan roda 2, roda 4 tidak mampu kita selesaikan karena aturannya yang cukup rumit, sehingganya begitu dilelang ada yang tidak mau beli. Nah, jadi tumpukan-tumpukan barang tidak berharga di Dewan ini bukan sedikit. Nah, harapan saya ini bagaimana caranya nanti pemerintah provinsi koordinasi dengan BPK, penyederhanaannya saja, supaya nanti dengan mudah bisa dibeli dan tidak terlalu memberatkan. Karena aturan yang rumit, membuat banyak mobil dan motor jadi rongsokan. Dibiarkan begitu saja. Padahal, jika saja aturannya dipermudah, apakah melalui proses DUM maupun lelang, banyak juga para pihak termasuk para PNS yang berminat, dan uang hasil lelang masuk ke kas daerah. Usul Ketua DPRD Kaltim agar pemerintah Provinsi Kaltim bersama Badan Pemeriksa Keuangan melakukan terobosan hukum. Intinya agar bagaimana barang milik daerah bisa dilepas dengan cara dijual dan uangnya untuk kas daerah daripada dibiarkan bertumpuk tidak punya nilai. Penting begini, kalau saya berpikir, yang penting bisa tidak numpuk di tempat kita, itu bisa menjadi nilai tambah untuk kas daerah kita. Sederhanakan saja, ketimbang kita mempertahankan aturan yang ada, tapi sampai selesai pun aset itu jadi juga tidak punya arti apa-apa, bahkan satu persatu tercopot, hilang, tidak punya harga dan punya nilai apa-apun, karena sudah terlalu lama tidak mampu kita selesaikan dengan cara lelang atau memang lelang sekarang. Nah, ini yang maksud saya, bagaimana sederhanaan itu, kalau dulu memang diperuntukkan untuk pegawai atau pegawai negeri yang pernah memakai dan sebagainya, karena ini cukup berat, hingga ini tidak mampu untuk dibeli. Nah, maksud saya seperti ini, kita ada dua pilihan. Apa kita biarkan aset negara begitu saja hilang, atau bukan juga hilang, tertumpuk begitu saja tidak punya nilai, atau yang penting punya nilai berharga untuk kepentingan, ada nilainya untuk kas daerah. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Apa kabar Diego Michels, persepak bola yang bikin harum tim kesayangan orang Kaltim Borneo FC? Selama setahun tidak merumput di lapangan sepak bola, ternyata membuat ayah satu orang anak ini mengakui membuatnya jadi bete. Persepak bola nasional Diego Michels kini sudah separuh jiwanya ada di kota Samarinda. Maklum saja, selain dia masih menjadi pemain andalan klub profesional Borneo FC yang bermarkas di Stadion Segiri Samarinda. Istri yang disunting setahun lalu berasal dari kota ini. Dia adalah Dea Ananda Boru Simatupang.
Dari pernikahan Diego dengan Dea, sudah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Ansaira Aisyah Michels. Lahirnya buah hati itulah yang membuat Diego bertahan di rumah, karena tidak ada latihan maupun pertandingan sepak bola selama masa pandemi COVID-19. Ini seperti apa dulu? Nah, ini sudah 1 tahun nggak ada main bola. Kita baru main latihan ini, soalnya kita mau persiapan untuk Piala Menpora. Tapi kemarin ya selama 1 tahun pandemi ini cukup berat. Tapi ya alhamdulillah ada banyak rezeki juga. Ya, aman aja. Di Samarinda terus atau kemana gitu? Ya soalnya kemarin istri saya hamil, saya tidak bisa kemana-mana. Ya itu aja, saya di rumah terus juga ya corona kan. Kita mau kemana nggak bisa kan. Soalnya di rumah terus kerja dari rumah. Itu aja. Berarti selama setahun ini masa pandemi ini nggak pernah main bola. Jadi rasanya itu seperti apa? Bosan aja. Bosan. Kadang-kadang ya kita mau gila di rumah. Soalnya di rumah terus kan. Saya belum pernah tiap hari di rumah terus. Biasa kerja atau apakah di luar. Terus sekarang benar-benar sudah tahun di rumah. Kompetisi sepak bola Indonesia memang tengah mati suri lantaran terhenti sejak 2020 yang lalu. Pandemi COVID-19 membuat kompetisi sepak bola di Indonesia dari berbagai tingkatan terpaksa dihentikan. Namun setelah hampir setahun dihentikan, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan PT Liga Indonesia baru mulai membahas kemungkinan digelarnya kompetisi. Kabar itu tentunya menjadi kabar gembira bagi Diego Michels. Sepak bola? Ya. Kalau sepak bola ya semoga lebih bagus, PSSI makin lebih jelas, kompetisi lebih jelas, timnas lebih jelas. Terus untuk pandeminya ya semoga cepatnya semua bisa divaksinasi atau apakah biar semua kembali ke hidup normal lagi lah. Dan tidak ada korban lagi gitu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Organisasi Massa Pemuda Pancasila mendistribusikan 1 juta sajadah di seluruh Indonesia. Program nasional itu mulai digerakkan di Samarinda, di mana pada tahap perdana dibagikan sebanyak 200 lembar untuk masjid dan musola serta pesantren. Bagi kalangan kader pemuda Pancasila, kalimat ini sudah akrab di telinga. Lebih baik haram jadah ke sajadah daripada dari sajadah menjadi haram jadah. Begitulah pemuda Pancasila, organisasi massa cukup tua di negeri ini. Rabu tadi sejumlah pengurus pemuda Pancasila Kaltim turun membagi 200 sajadah ke musola, masjid, dan juga pesantren di kota Samarinda. Program bagi-bagi sajadah ke tempat-tempat ibadah guna mendukung program nasional organisasi itu yang mencanangkan pembagian 1 juta sajadah di seluruh Indonesia. Kegiatan di kota Samarinda dilakukan jajaran Ketua Juhairi Iwan, Fauji Bahtar, dan Ketua Komando Inti, Mahatidana Manggata Simanjuntak. Tugaskan untuk mendistribusikan untuk tahap pertama ini sebanyak 200 sampai 300 lembar kepada 10 dan 15 masjid, musola, serta pesantren. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka hari ini apakah nanti kita bagi, apakah nanti kita bersama-sama, tapi yang penting tolong didokumentasikan dan selambat-lambatnya sore atau malam itu sudah.
Sejumlah musola didatangi dan dibagikan sajadah. Di antaranya Masjid Al-Rasyid, Jalan Imam Bonjol, Masjid Baitussalam Korem 091 ASN, Masjid Polresta Samarinda dan Musola Polsek Samarinda. Juga pesantren Nabil Husain dan Panti Asuhan Al-Huda. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Rasyid, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pelabuhan Samarinda, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian pemuda Pancasila wilayah Kalimantan Timur. Ini adalah merupakan wujud wujud kepedulian pemuda Pancasila kepada warga masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di wilayah Samarinda. Terima kasih kami atas bantuannya. Oke, makasih. Kapten Fikri, Kabintal Korem, sekaligus ketua di Masjid Baitussalam Korem ini, dan pasti kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bisa kami manfaatkan kegiatan ibadah prajurit Korem dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Ketua BPPP MPW Pemuda Pancasila, Kaltim mengatakan, setelah pembagian tahap perdana di Kota Samarinda, rencananya akan dilanjutkan dengan pembagian sajadah dengan target tempat-tempat ibadah di seluruh Kaltim. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Siapa bakal menjadi pengganti Tohari Aziz sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan yang meninggal dunia 27 Januari 2021 lalu masih menjadi teka-teki. PDI Perjuangan mengaku punya banyak stok kader untuk mendampingi Rahmat Masud memimpin kota tersebut. Kabar duka yang menimpa Tohari Aziz 27 Januari lalu masih menjadi perbincangan publik, terutama menyangkut siapa yang menjadi pengganti Tohari sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan mendampingi Wali Kota Rahmat Masud. Rahmat Masud berpasangan dengan Tohari Aziz adalah pemenang Pilkada Kota Balikpapan yang digelar 9 Desember 2020 lalu. Namun belum lagi pasangan itu resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2021 hingga 2026, Tohari Aziz meninggal dunia. Terkait mengganti calon wakil wali kota Balikpapan nih, kira-kira sudah ada pengganti ya semenjak almarhum Tohari sudah berpulang ini, kira-kira ada pengganti ya mungkin? Belum mas. Belum ada? Iya, yang pastinya dari PDI Perjuangan lah, ya kan. Kita berharap itu dari PDI Perjuangan. Saya pikir juga teman-teman di Kota Balikpapan juga memahami itu. Tapi untuk siapa yang akan menggantikan, kami tunggu arahan dari pusat, dari Ketua Umum dan DPP. Isu yang berkembang di lingkaran politisi Balikpapan menyebutkan pengganti Tohari Aziz tidak harus dari PDI Perjuangan walaupun Tohari berasal dari partai banteng tersebut. Mekanisme pemilihan pengganti merupakan wewenang partai politik koalisi yang bersama-sama ketika mengusung pasangan Rahmat Masud Tohari Aziz. Menanggapi hal itu, Sekretaris PDI Perjuangan Ananda Emira Mois mengaku akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pengusung. Hanya saja sampai sejauh ini belum ada nama yang bakal diusung karena keputusan setelah melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengaku punya banyak kader sebagai pengganti Tohari Aziz. Tapi kalau secara personal sendiri, tokoh di Balikpapan yang dari kader kira-kira siapa ya? Oh banyak, siapa ada istrinya almarhum, itu pegiat sosial juga loh, kader, guru beliau kan kemarin pada saat pemenangan
wali kota, wakil wali kota turun juga terus kan. Nah kalau selain beliau kita punya anggota provinsi, DPRD provinsi bagus-bagus itu ada Pak Edi Tarmo, ada Pak Baba, dari kotanya juga banyak. Kalau di Banyak kota lah siapa tokoh. bisa disebutkan kalau di DPRD kota sendiri? Mbak? Kita kan punya 8 kursi ya. Iya, betul. Jadi itu kan nanti akan melalui fit and proper test juga dari partai, dari pusat. Jadi kita lihat aja, kita tunggu aja. Belum. Ancang-ancangnya. Tapi mekanismenya apakah ada pembicaraan lagi antara seluruh partai pengusung, Bang? Nah nanti kita. Sesuai rencana, pelantikan Wali Kota Balikpapan terpilih setelah berakhirnya masa jabatan Wali Kota saat ini, Rizal Effendi Rahmat Masud, pada 31 Mei 2021. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna kelima tahun 2021 di lantai 6 Gedung D dengan agenda penyampaian pendapat Gubernur Kalimantan Timur terhadap Raperda tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Ketua DPRD menganggap Perda ketahanan keluarga penting sehingga mengusulkannya. Ketahanan keluarga menjadi pondasi penting dalam masyarakat. Lantaran itulah DPRD Kaltim berinisiatif mengusulkan dibuatkan rancangan perda untuk dibahas bersama eksekutif dan nantinya menjadi peraturan daerah. Hadir mewakili pemerintah Provinsi Kaltim Asisten 1 M. Jauhar Effendi. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK didampingi unsur wakil ketua. Selain secara langsung, juga menggunakan secara virtual. Yang pertama kaitannya masalah hak inisiatif Dewan. Ketahanan keluarga ini sebenarnya yang paling penting. Harapan saya semua pihak harus memberikan dukungan penuh. Harapan terutama untuk kelancaran pengesahan ini dari pihak gubernur dan yang terkait lainnya untuk memberikan dukungan penuh sehingga ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kehidupan kita berbangsa ini yang dimulai dari ketahanan keluarga. Insya Allah kalau kita mampu menciptakan ketahanan keluarga, otomatis ketahanan bangsa dan negara. Nah ini kalau saya pandang ini perda yang cukup bagus sekali. Terciptanya suatu keamanan, ketertiban, kebahagiaan kehidupan berbangsa bernegara dari. Tak kalah penting dalam paripurna kelima itu, dibahas juga soal pengelolaan barang milik daerah. Politisi Partai Golkar itu mengatakan banyak hal masih menjadi masalah lantaran adanya aturan yang cukup rumit terhadap aset mobil dan motor inventaris pemerintah. Kekayaan daerah itu, waktu hasil pemeriksaan BPK saya minta kemarin. Coba penyederhanaan saja, bagaimana kita menata aset dengan baik, supaya aset itu lebih jelas. Yang kedua tentang penghapusan aset. Banyak hal-hal yang sepertinya kendaraan roda 2, roda 4 tidak mampu kita selesaikan karena aturannya yang cukup rumit. Sehingganya begitu dilarang ada yang tidak mau beli. Nah, jadi tumpukan-tumpukan barang tidak berharga di Dewan ini bukan sedikit. Nah, harapan saya ini bagaimana caranya nanti pemerintah provinsi koordinasi dengan BPK, penyederhanaannya saja supaya nanti dengan. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.